Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Mengapa Anda ditolak olehnya lagi? Pada saat ini di belakang Yun Yun, Mei-ling tiba-tiba datang dan berkata dengan lembut, "Tuan Mei-ling, apakah Anda mendengarnya? Itu hanya obrolan biasa." Yun Yun menjawab dengan malu-malu. "Yang mulia, sebelumnya adalah orang yang paling berkuasa di antara para dewa, dan dia juga mantan guru saya. Jadi orang yang Anda sukai memang agak terlalu kuat," kata Mei-ling sambil tersenyum. Tepat ketika Yun Yun mendengar itu, dia menoleh ke arah Mei-ling sambil menggigit bibirnya. Jelas bagaimana mungkin Yun Yun tidak mengerti bahwa sejak berada di benua Doki, ada celah yang sangat besar antara dirinya dan Xiaoyan. Tapi Anda tidak perlu berkecil hati. Meskipun dia adalah reinkarnasi yang mulia, namun Anda juga merupakan reinkarnasi dari Dewa Bunga. Meskipun Anda tidak sebaik yang mulia, tetapi Anda juga wanita yang sangat kuat. Bagaimanapun saya pernah melihat Anda di kehidupan sebelumnya, dan kekuatan di kehidupan Anda sebelumnya juga sangat kuat. Mei-ling terus melanjutkan. "Tuan, berhentilah menghibur saya. Saya juga tahu jarak antara saya dengan dia. Dan sekeras apapun saya berusaha, saya tidak akan bisa menyusulnya. Dan ini adalah fakta yang tak terbantahkan." Mendengar itu, Mei-ling juga tidak menyangkalnya, sehingga senyuman di wajah Yun Yun menjadi sedikit damai. "Namun, Anda masih memiliki seorang guru di sini. Jadi, meskipun Anda tidak dapat mengejarnya, saya masih dapat membawa kekuatan Anda kembali ke puncak." Mei-ling segera melanjutkan. "Tuan, apakah Anda tahu perbedaan kekuatan Dewi Bunga saat di puncaknya dengan Yang Mulia?" Pada saat ini, Yun Yun mulai tertarik dengan pembicaraan gurunya, sehingga tubuh Yun Yun yang montok sedikit bergetar. Meskipun itu tidak disengaja, tapi siapapun yang melihatnya masih bisa merasakan kelembutan dan keseksian tanpa konflik di tubuhnya. Seolah-olah tidak ada bandingannya. Ketika Yang Mulia berada di puncaknya, bahkan dengan kekuatan tempur Dewi Bunga yang sangat kuat, dia tidak dapat menahan satu jari pun dari kekuatan Yang Mulia. Mei-ling juga mengatakan dengan tegas, "Meskipun Dewi Bunga dulunya kuat, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang nomor satu di dunia sensi? Dewi Bunga bahkan masih tidak bisa menahannya." Yun Yun merutkan bibirnya. "Namun meskipun Dewi Bunga tidak dapat mengejarnya, tapi Anda berbeda," kata Mei-ling sambil tersenyum. Sekarang penampilan Mei-ling tampak seperti seorang sarjana. Dia mengenakan jubah kasa putih dan jubah hitam tipis. Dia mengikat rambutnya ke belakang dengan hosta, tampak lembut dan anggun. "Setelah Anda terbangun dari ingatan yang diwarisi dari kehidupan Anda sebelumnya, kekuatan Anda juga akan meningkat pesat. Sekarang Anda telah mencapai keabadian kaisar. Jadi kecepatan kultivasi seperti itu sangat mencengangkan, dan bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menembus tingkat keabadian para dewa. Tapi akhirnya saya bisa melihat bahwa itu adalah pusat kekuatan pedang Anda." Tepat ketika kata-kata Mei-ling keluar, wajah Yun Yun tiba-tiba sedikit merah, tapi dia tidak membantah. Karena sebelum dia melihat Xiaoyan, itu adalah pedang spiritual, dan hanya Xiaoyan yang bisa membuat kepekaannya bersinar. Pada saat memikirkan hal ini, Yun Yun mengangkat alisnya sedikit dan melihat keluar bahtera. Kemudian dia melihat Xiaoyan yang duduk bersila di bahtera lainnya. Dalam hal ini, saya harus mengatakan bahwa kehilangan juga merupakan hal yang luar biasa. Seperti kata pepatah, bertemu dengan mengenal satu sama lain pasti pernah terjadi sebelumnya. Setelah mengatakan itu, aura Merlin tiba-tiba meledak dan dia benar-benar mengalami terobosan kekuatan saat ini. Namun, Yun Yun tidak bisa merasakan terlalu banyak dan dia bisa menebak secara kasar dari aura tiba-tiba Merlin. Dibandingkan dengan dia, sepertinya Merlin merasakannya lebih dalam, tapi ide ini bisa menjadi sebuah saran. Jika dia bisa memahaminya dengan jelas, itu akan menjadi langkah yang mematikan. Sekarang, avatar dewa asli telah mengikuti pasukan alam dewa kuno. Pada saat yang sama, kompas tempat Xiaoyan dan Ye Beijing berada, terus bergerak melalui lautan hampa dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun saat mereka bergerak maju, Xiaoyan tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh sedang terjadi di sekitarnya.
Mereka datang, gumam Xiaoyan perlahan. Kemudian pasukan Taisu bermunculan di sekelilingnya, dan Xiaoyan perlahan mengeluarkan ramuan terakhir yang dimurnikan, dan dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat keluar. Namun tidak masalah pada saat ini, karena ketika Xiaoyan sedang menyempurnakan ramuan, meskipun kekuatan jiwanya menyebar kapan saja, ada satu orang yang tidak dapat dirasakan oleh Xiaoyan secara akurat, dan itu adalah Ye Beijing, yang sedang duduk di kompas bersamanya. Setelah Xiaoyan melihat ke depan, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar karena kejadian ini di luar perhitungannya, yang membuat Xiaoyan cukup terkejut. Meskipun Ye Beijing tidak akan membiarkannya mati, dan dia pasti akan membantunya. Tapi menghadapi begitu banyak pasukan Taisu di depannya, itu akan cukup merepotkan. Jadi Xiaoyan segera menempelkan telapak tangannya ke kompas, berharap bisa mengubah arah. Bagaimanapun jika dia pergi sekarang ke markas besar Taisu sendirian, apa bedanya dengan mencari kematian? Namun pada saat kompas berhenti, tiba-tiba Dewa Kekosongan Taisu muncul dari udara tipis di kegelapan sekitarnya, yang menunjukkan mereka telah menggunakan semacam teknologi stick, yang memiliki kemampuan untuk bersembunyi di lautan ketiadaan. Bahkan tanpa menunggu Xiaoyan bisa bereaksi, tiba-tiba sebuah cahaya dingin di kehampaan mengembun, dan langsung menyapu ke arah kompas untuk menekannya. Melihat itu, Xiaoyan juga mengangkat tangannya, kemudian penguasa berat 8 kehancuran muncul di tangannya. Setelah menuang api abadi ke dalamnya, Xiaoyan segera melambaikan 3 kaki tanpa penundaan. Adapun seberkas cahaya dingin yang menyapu itu juga sangat kuat. Setidaknya itu ditembakkan oleh orang kuat Dewa Abadi tingkat kedua atau lebih tinggi. Pada saat yang sama, tebasan Qian Qiu Xiaoyan juga seperti tsunami yang menyebar kehampaan, dengan angin dan guntur meraung dan gila-gilaan yang membuat celah ruang mulai retak. Bagaimanapun tebasan 3 kaki Xiaoyan yang dibungkus dengan api dan guntur juga mengandung kekuatan aturan Xiaoyan. Jadi secara alami kekuatannya juga sangat mencengangkan. Puar! Tepat ketika kedua kekuatan itu bertabrakan di lautan ketiadaan, itu seperti 2 meteorit yang bertabrakan, sehingga lapisan gelombang cahaya dingin yang menyapu dan bayangan tebasan 3 kaki, semuanya meledak dengan keras, kemudian runtuh dan menghilang. Anda hanyalah Dewa Abadi tingkat pertama, tapi Anda berani datang ke tempat ini, jadi akan menjatuhkan Anda. Pada saat ini sebuah suara bergema dari Dewa Kekosongan dengan tanduk pelangi yang panjang dan janggut tanpa laut menderu ke arahnya. Kemudian sosok itu melambaikan tangannya dan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan yang sudah familiar bagi Xiaoyan muncul lagi. Namun energi yang dipancarkan bukanlah sugesti, melainkan kebencian. Jelas Xiaoyan mengetahui pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan, dan Xiaoyan juga mengetahui bahwa orang ini telah menggunakan banyak jiwa-jiwa mati yang digunakan untuk menyempurnakan pedang tersebut. Dan sekarang, orang ini telah mengirimkan gelombang jiwa-jiwa kebencian yang menderu langsung ke arah Xiaoyan. Sehingga entah apakah suara ratapan tersebut terdengar hanya di telinga Xiaoyan, atau ratapan terus-menerus, memancarkan rasa dendam yang kuat, seolah-olah mereka hanya berharap bisa lepas dari penjara dan dibebaskan, yang membuat kemarahan Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Tetapi pada saat ini, jika Xiaoyan ingin melawan mereka sekarang, itu bukanlah hal bijaksana, dan pergi adalah yang terbaik. Namun tepat ketika sudah ada kilatan guntur di bawah telapak kaki Xiaoyan, tiba-tiba panah pengejar jiwa penghancur kekosongan yang menderu-deru terhalang oleh cahaya hitam lainnya. Yuan Yo, Anda telah mengatakan bahwa begitu Anda menghadapi musuh, Anda harus saling memberitahu, tetapi Anda ingin mengambil semua pujian yang mulia sendiri. Pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba muncul, yang juga merupakan panah pengejar jiwa penghancur kehampaan. Melihat 2 anak panah hitam menyapu, Xiaoyan merasakan jumlah jiwa yang mati menumpuk seperti gunung. Zhao Hui, apa maksud Anda dengan ini? Saya tidak pernah memikirkan siapapun yang memenggal kepala musuh tidak akan menerima semua pujian. Pria Taisu yang bernama Yuan Yo mendengus dingin. Oke, jika demikian saya akan membunuh orang ini, dan Anda bisa menontonnya saja.
Chou Hui mencibir dan segera mengangkat jarinya. Kemudian pedang pengejar jiwa penghancur kekosongannya meraung ke arah Xiao Yan dengan ganas. Karena meskipun Yuan Zhou mengatakan ini, tapi bagaimana dia bisa melepaskan domba gemuk yang didapatnya? Bagaimanapun, hanya siapa yang dapat memotongnya, dia yang akan mendapat pujian dari Taishu. Namun pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan milik Yuan Zhou tiba-tiba memblokir pedang Chou Hui. Kemudian kedua pedang tersebut bertarung di udara. Tepat ketika Xiao Yan melihat itu, alis Xiao Yan tiba-tiba berkerut dan kilatan cahaya guntur di bawah telapak kakinya menyapu dan segera menjauh dari kompas. Jelas Xiao Yan juga tahu, meskipun kedua pedang itu beraung dan meledak dalam sekejap, tapi mereka tidak akan pernah berpikir untuk membunuh satu sama lainnya, dan mereka tidak akan bertarung dengan sungguh-sungguh sampai mati. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.